Halo sahabatku, jumpa lagi bersama saya di channel Cerita Momo. Pernahkah kalian membayangkan, saat suami pamit dinas luar kota, ternyata dia malah asyik dengan wanita lain? Dan yang lebih menyakitkan, dia lupa menutup teleponnya, sehingga kalian mendengar jelas saat dia berkata kepada selingkuhannya, "Istriku itu beban hidupku." Sakit? Hancur? Pasti. Tapi Dwita, tokoh utama kita kali ini, memilih jalan yang berbeda. Dia tidak melabrak, dia tidak menangis histeris. Dia justru tersenyum, diam-diam menjual rumah mewah mereka senilai 10 miliar, dan menghilang tanpa jejak. Bagaimana syoknya Randi saat pulang dan mendapati rumah kosong melompong dengan pesan menohok di dinding? Kalian wajib nonton sampai habis karena endingnya benar-benar bikin puas dan gregetan. Nah, sebelum kita masuk ke kisah pembalasan dendam yang elegan ini, yuk dukung dulu channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe ya. Jangan lupa, mari kita saling sapa di bawah. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar. Aku pengen tahu nih, mana suaranya sahabat Momo yang sudah siap melihat suami sombong kena batunya? Oke, kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya menampakkan diri, namun Dwita sudah sibuk di dapur. Aroma nasi goreng spesial kesukaan suaminya, Randi, sudah menguar memenuhi ruangan. Rumah mewah 2 lantai itu tampak berkilau, hasil kerja keras Dwita yang membersihkan setiap sudutnya tanpa bantuan asisten rumah tangga. Bukan karena tidak mampu membayar, tetapi karena Randi selalu melarangnya dengan alasan penghematan, padahal Dwita tahu betul suaminya itu hanya ingin memegang kendali penuh atas keuangan rumah tangga. Dwita tersenyum getir menyeka keringat di pelipisnya. Sebagai istri yang berbakti, ia menelan semua lelah itu demi senyuman Randi. Ia menata piring di meja makan dengan rapi, menyiapkan kopi dengan takaran gula yang pas, persis seperti keinginan Randi. Ia berharap pagi ini suaminya akan bangun dengan suasana hati yang baik, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang penuh dengan amarah tanpa sebab. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki menuruni tangga. Randi muncul dengan wajah masam, rambutnya masih sedikit berantakan, namun sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Ia langsung duduk di kursi makan tanpa menyapa Dwita sama sekali. Matanya terpaku pada layar ponsel, jemarinya sibuk mengetik pesan sambil sesekali tersenyum kecil. Senyum yang langsung hilang saat ia menoleh ke arah istrinya. "Mas, sarapan dulu. Aku sudah buatkan nasi goreng daging sapi kesukaanmu," ucap Dwita lembut sambil menyodorkan piring dengan penuh kasih sayang. Randi melirik sekilas ke arah piring itu, lalu mendengus kasar. "Nasi goreng lagi? Kamu nggak kreatif banget sih jadi istri. Kemarin soto, sekarang nasi goreng. Apa nggak bisa masak menu ala restoran bintang 5? Aku kerja banting tulang cari duit, masa makanannya kayak warung pinggir jalan terus. Bosan aku." Hati Dwita mencelos, nyeri sekali rasanya. Padahal bahan makanan di kulkas sedang menipis karena uang belanja yang diberikan Randi bulan ini sudah habis minggu lalu. Dwita bahkan diam-diam menggunakan uang tabungan pribadinya untuk membeli daging sapi kualitas terbaik agar nasi goreng itu terasa spesial. Namun, ia memilih diam. Menjawab hanya akan memancing amarah Randi yang merasa dirinya adalah raja di istana ini. "Maaf ya, Mas. Uang belanjanya sudah pas-pasan, jadi aku masak yang ada saja. Besok kalau Mas sudah gajian, aku masak yang lain," jawab Dwita sambil menunduk, mencoba meredam emosinya. "Alasan terus. Kamu itu enak ya hidupnya, di rumah cuma ongkang-ongkang kaki. Tinggal di rumah gedong begini, adem, nggak kepanasan. Coba lihat aku, harus macet-macetan, dimarahin atasan, pusing mikirin target. Kamu itu beruntung punya suami kayak aku yang bisa kasih fasilitas mewah begini. Harusnya kamu bersyukur, bukan malah kasih makan suami seadanya." Omel Randi sambil menyuap nasi goreng itu dengan kasar, tidak menghargai jerih payah istrinya sedikitpun. Dwita hanya bisa mengelus dada mendengar celotehan suaminya. Fasilitas mewah? Rumah ini adalah warisan dari mendiang ayah Dwita. Sertifikatnya pun masih atas nama Dwita, tersimpan rapi di brankas bank tanpa sepengetahuan Randi. Randi memang membayar tagihan listrik dan air, tapi itu jauh dari kata memberikan fasilitas mewah. Bahkan mobil yang dipakai Randi ke kantor pun sebenarnya dibeli dari hasil penjualan sebagian tanah warisan kakek Dwita,
meski Randi selalu mengaku pada teman-temannya bahwa itu hasil bonus kantornya. Dwita tidak pernah mempermasalahkan materi. Ia mencintai Randi apa adanya. Dulu, Randi adalah pria yang manis dan penuh semangat juang. Namun sejak karirnya sedikit menanjak dan mereka menempati rumah warisan ini, sifat Randi berubah drastis. Ia menjadi sombong, arogan, dan berusaha menutupi rasa minder atas latar belakang istrinya dengan cara merendahkan Dwita setiap hari. Randi ingin merasa berkuasa, ia ingin Dwita bergantung sepenuhnya padanya. "Kemeja biru aku mana?" tanya Randi tiba-tiba dengan nada tinggi, memecahkan lamunan Dwita. "Sudah aku setrika, Mas. Ada di gantungan dekat lemari, sudah rapi," jawab Dwita sigap. "Awas kalau masih kusut. Kemarin teman kantor ada yang nanya, kok baju aku licin banget, pasti laundry mahal. Aku malu mau bilang kalau itu setrikaan istri." "Gengsi dong, masa istri manajer nyetrika sendiri kayak pembantu?" cibir Randi tanpa memikirkan perasaan istrinya. Kata-kata itu tajam menusuk ulu hati. Dwita dianggap setara pembantu hanya karena ia melakukan pekerjaan rumah tangga dengan tangannya sendiri demi melayani suami. Padahal, jika Dwita mau, ia bisa saja menyewa 5 pembantu sekaligus dengan uang warisannya, tapi ia memilih mengabdi. "Oh iya, Bu Rina kemarin telepon," kata Dwita pelan, mencoba mengalihkan pembicaraan, menyebut nama ibunya sendiri. "Ibu tanya kapan kita main ke sana. Ibu kangen sama kamu, Mas." Katanya sudah lama menantunya nggak kelihatan. Randi membanting sendoknya ke piring. Denting suaranya membuat Dwita tersentak kaget. "Ibu kamu itu rewel banget sih. Dikit-dikit minta ditengok." "Aku sibuk, Dwita." "Sibuk? Nggak punya waktu buat basa-basi sama orang tua yang bisanya cuma nanya kapan punya anak, kapan naik gaji. Bilang sama ibumu, nggak usah ganggu aku dulu. Aku lagi pusing banyak kerjaan." Dwita menahan air matanya agar tidak jatuh. Ibunya, Bu Rina, adalah orang yang paling berjasa membantu modal awal usaha sampingan Randi dulu, meski akhirnya bangkrut karena Randi tidak pandai mengelolanya. Dan sekarang, Randi bahkan enggan sekadar menyapa mertuanya dengan sopan. "Mas, tolong jangan bicara kasar begitu tentang ibu." "Alah, diam kamu. Jangan nambah beban pikiran aku pagi-pagi. Udah, aku berangkat." "Minggir." Randi berdiri, menyambar tas kerjanya, dan berjalan keluar tanpa mencium kening istrinya, kebiasaan manis yang sudah lama hilang ditelan keangkuhannya. Dwita mengantar sampai ke pintu depan. Ia melihat Randi masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju kencang meninggalkan pekarangan rumah yang luas itu tanpa menoleh sedikit pun. Dwita berdiri mematung di ambang pintu. Rumah besar ini terasa begitu sunyi dan dingin, seolah ikut merasakan kesedihan pemiliknya. Ia masuk kembali ke dalam, melihat sisa nasi goreng di piring Randi yang tidak habis. Sisa makanan itu seolah menggambarkan sisa-sisa cinta di hati Randi yang semakin menipis. Dwita membereskan meja makan dengan hati hampa, lalu duduk di sofa ruang tamu yang megah. Ia menatap sekeliling. Lukisan mahal, lampu gantung kristal, lantai marmer. Semua ini milik keluarganya, tapi di mata Randi, Dwita hanyalah wanita tidak berguna yang menumpang hidup. Tiba-tiba ponsel Dwita bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Penasaran, Dwita membukanya. Isinya hanya sebuah foto yang dikirim tanpa kata-kata. Foto tangan seorang pria yang mengenakan jam tangan persis milik Randi, sedang menggenggam mesra tangan wanita lain yang berkuku merah menyala di atas meja sebuah kafe remang-remang. Dwita memperbesar foto itu, jantungnya berdegup kencang. Jam tangan itu, Dwita sangat mengenalinya karena ia yang membelikannya sebagai hadiah ulang tahun Randi bulan lalu dengan uang tabungannya sendiri. Hatinya berdesir hebat, rasa sesak memenuhi rongga dadanya. Apakah ini alasan perubahan sikap Randi belakangan ini? Apakah suaminya punya wanita lain? Dwita mencoba menepis pikiran buruk itu. Ia adalah istri yang percaya pada suami. Ia tidak mau menjadi istri yang cemburuan tanpa bukti nyata. Namun, jauh di lubuk hatinya, insting seorang istri mulai berbisik keras. Ada yang tidak beres. Pengabdian yang ia berikan sepenuh hati sepertinya sedang dikhianati dengan kejam. Dwita menghela napas panjang, mencoba menguatkan hati untuk menjalani hari yang panjang ini sendirian, menanti kepulangan suami yang mungkin, hatinya sudah tidak lagi pulang ke rumah ini.
2 hari setelah kejadian foto misterius itu, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Randi pulang lebih awal dari biasanya, namun bukan untuk menghabiskan waktu bersama Dwita. Ia langsung menuju kamar, mengeluarkan koper besar dari atas lemari, dan mulai melemparkan pakaian-pakaiannya ke atas kasur dengan sembarangan. Siapkan baju-baju aku. Besok subuh aku harus berangkat ke puncak. Ada proyek pembangunan villa baru yang harus diawasi langsung. Aku di sana 3 hari, perintah Randi tanpa menatap istrinya yang sedang melipat selimut. Dwita menghentikan kegiatannya. Hatinya berdesir curiga. Proyek di puncak? Setahu Dwita, perusahaan tempat Randi bekerja sedang fokus pada pengembangan di area pusat kota, bukan di daerah wisata. Namun, lagi-lagi Dwita menahan diri untuk tidak bertanya macam-macam. Ia takut pertanyaannya malah memicu pertengkaran sebelum kepergian suaminya. Sebagai istri yang baik, ia bangkit dan mulai membantu menata pakaian Randi ke dalam koper dengan rapi. Perlu bawa jaket tebal yang warna abu-abu. Mas, di sana pasti dingin kalau malam, tanya Dwita lembut. Ya bawalah. Masa gitu aja harus ditanya? Pakai otakmu sedikit, Dwita. Jangan manja terus, bentak Randi. Dwita hanya mengangguk pelan, menelan kepahitan itu bulat-bulat. Ia memasukkan jaket, perlengkapan mandi, dan bahkan menyelipkan vitamin agar suaminya tidak jatuh sakit. Dwita melakukan semuanya dengan ketulusan seorang istri yang masih berharap suaminya akan berubah, meski firasat buruk terus menghantuinya. Keesokan subuhnya, Randi sudah siap berangkat. Penampilannya sangat rapi, terlalu rapi untuk ukuran orang yang akan meninjau proyek bangunan berdebu. Parfum mahalnya tercium menyengat, rambutnya ditata klimis. Dwita mengantar sampai ke teras, menyalami tangan suaminya dengan takzim. Hati-hati di jalan ya, Mas. Kabari kalau sudah sampai, ucap Dwita. Randi menarik tangannya cepat-cepat, seolah jijik disentuh lama-lama. Nggak usah telepon-telepon kalau nggak penting. Aku di sana kerja, bukan liburan. Jangan ganggu konsentrasi aku dengan hal-hal remeh rumah tangga, ketusnya sebelum masuk ke dalam mobil. Mobil Randi melaju meninggalkan rumah. Dwita menatap nanar kepergian suaminya. Ada rasa sesak yang aneh, seolah ini adalah awal dari sebuah badai besar. 1 jam berlalu. Dwita sedang membereskan sisa sarapan ketika ponselnya berdering. Nama, suamiku, tertera di layar. Hati Dwita sedikit lega, berpikir mungkin Randi berubah pikiran dan ingin mengabari posisinya. Dengan cepat ia mengangkat panggilan itu. Halo, Mas? Sudah sampai mana? Tanya Dwita antusias. Namun, bukan sapaan hangat yang ia terima, melainkan teriakan keras yang memekakan telinga. Heh, Dwita. Kamu itu kalau kerja yang becus dong. Mana powerbank aku? Aku cari di tas kecil nggak ada. Kamu lupa masukin, ya? Teriak Randi dari seberang sana. Suaranya penuh emosi, beradu dengan deru mesin mobil yang melaju kencang. Dwita terkejut. Ia yakin betul sudah memasukkan benda itu. Ada kok, Mas. Aku taruh di saku depan tas ransel, di resleting bagian dalam supaya nggak jatuh. Coba Mas cek lagi pelan-pelan. Terdengar suara kresek-kresek kasar, sepertinya Randi sedang mengaduk-aduk tasnya sambil menyetir. Hening sejenak, lalu terdengar dengusan kesal. Oh, ada di sini. Makanya kalau naruh barang itu bilang. Jangan diam aja. Bikin orang panik pagi-pagi. Dasar istri nggak berguna, nyiapin barang suami aja harus bikin emosi dulu. Maaf, Mas. Lirih Dwita. Udah males aku ngomong sama kamu. Bikin mood hancur aja. Randi tidak menutup teleponnya. Mungkin karena terburu-buru atau karena emosinya yang meluap, ia hanya melempar ponselnya begitu saja ke jok samping, atau mungkin memasukkannya ke saku kemeja tanpa menekan tombol merah. Sambungan telepon itu masih aktif. Dwita hendak mematikan panggilan karena takut pulsa suaminya tersedot, namun tiba-tiba ia mendengar suara lain. Suara pintu mobil dibuka dan ditutup kembali. Lalu, suara tawa manja seorang wanita terdengar sangat jelas, seolah wanita itu duduk tepat di sebelah ponsel Randi. Hai, sayang. Maaf ya nunggu lama di minimarket. Tadi antri toiletnya panjang banget. Ucap suara wanita itu dengan nada merayu. Jantung Dwita berhenti berdetak seketika.
Tangannya gemetar memegang ponsel yang masih menempel di telinganya. Ia mengenali suara itu samar-samar, tapi ia tidak ingin mempercayainya. Itu suara Sinta, mantan sekretaris di kantor lama Randi yang dulu pernah dikenalkan padanya sekilas. "Nggak apa-apa, Babe. Yang penting sekarang kita sudah berduaan." Akhirnya bebas juga dari suasana rumah yang bikin sumpek. Suara Randi terdengar berbeda 180 derajat. Nadanya lembut, penuh kasih sayang, nada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia berikan pada Dwita. "Emang tadi kamu telepon siapa sih, Yang? Kok mukanya ditekuk gitu?" tanya wanita itu lagi. Suara sabuk pengaman dipasang terdengar, klik. "Biasa, telepon si Dwita. Istri bodoh itu naruh barang aja nggak becus. Pagi-pagi udah bikin darah tinggi," jawab Randi enteng, diiringi tawa mengejek. Air mata Dwita mulai menetes. Satu persatu, jatuh membasahi pipinya tanpa bisa dibendung. Namun ia tidak bersuara. Ia membekap mulutnya sendiri kuat-kuat, menahan isak tangis agar tidak terdengar ke seberang sana. Ia ingin mendengar semuanya. Ia butuh kebenaran yang menyakitkan ini. "Ih, kamu jahat banget sih sama istri sendiri," ucap Sinta dengan nada yang dibuat-buat, sama sekali tidak terdengar tulus membela. "Terus kapan dong janji kamu mau nikahin aku? Kita kan udah backstreet hampir setahun, Mas. Aku capek jadi yang kedua terus. Kamu bilang mau ceraikan dia secepatnya." Hening sejenak. Hanya suara mesin mobil yang terdengar stabil. Dwita menahan napas, menunggu jawaban suaminya dengan hati yang serasa diiris sembilu. "Sabar ya, sayang," jawab Randi, suaranya terdengar sangat jelas dan jernih, menghantam gendang telinga Dwita bagaikan petir di siang bolong. "Aku belum bisa ceraiin dia sekarang. Kamu tahu kan, istriku itu beban hidupku. Dia itu nggak bisa apa-apa, nggak kerja, cuma numpang hidup. Tapi masalahnya, rumah mewah yang kita tempatin itu sertifikatnya masih atas nama dia. Itu warisan bapaknya." "Terus?" desak Sinta. "Ya aku harus main cantik dulu. Aku lagi cari cara buat bujuk dia supaya mau balik nama sertifikat itu jadi atas namaku atau minimal jadi harta gono gini. Si Dwita itu kan bucin banget sama aku, gampang dibodohin. Nanti kalau rumah itu sudah resmi jadi milikku, atau minimal aku pegang kuasanya, baru deh aku tendang dia keluar. Habis itu, rumah itu bakal jadi istana kita berdua. Kita usir si beban itu ke jalanan." "Ah, kamu pinter banget sih, Mas. Makin cinta deh," seru Sinta kegirangan, diikuti suara kecupan basah yang menjijikkan. "Iya dong. Makanya sekarang kita happy-happy dulu di puncak. Lupain si beban itu. 3 hari ini aku milik kamu sepenuhnya." Telepon terputus. Mungkin sinyal hilang karena mobil memasuki area pegunungan, atau Randi baru sadar ponselnya belum mati. Di ruang makan yang megah namun dingin itu, Dwita terduduk lemas di lantai. Ponselnya terlepas dari genggaman, jatuh ke karpet tebal. Dunianya runtuh seketika. Selama 5 tahun ia mengabdi, mencintai, dan melayani Randi dengan sepenuh jiwa, ternyata di mata suaminya, ia hanyalah beban dan target penipuan. Semua perlakuan kasar Randi, semua bentakan, dan semua penghinaan itu kini masuk akal. Randi tidak pernah mencintainya. Randi hanya mencintai aset yang dimilikinya. Dwita menangis tergugu, memeluk lututnya sendiri. Rasa sakitnya begitu dalam hingga ia merasa sulit bernapas. Bayangan wajah Randi yang memelas saat melamarnya dulu, berjanji akan menjaganya sampai mati, kini berubah menjadi wajah monster yang menakutkan. Namun, perlahan-lahan, tangisan Dwita mereda. Kesedihan yang mendalam itu perlahan berubah wujud. Air matanya mengering, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan dingin. Ia bangkit berdiri, menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang tengah. Wanita di cermin itu tampak rapuh, tapi di balik matanya, ada api kemarahan yang mulai menyala. "Beban?" gumam Dwita lirih, mengulangi kata-kata suaminya. "Kamu bilang aku beban, Mas? Baiklah. Kalau begitu, aku akan buktikan padamu bagaimana rasanya hidup tanpa beban ini. Dan saat kamu sadar, kamu akan menyesal seumur hidupmu karena telah membangunkan harimau tidur." Dwita mengambil ponselnya kembali. Ia tidak menelepon balik Randi.
Ia justru membuka daftar kontak, mencari sebuah nama yang sudah lama tidak ia hubungi karena larangan Randi. Nama pengacara kepercayaan mendiang ayahnya. Pertunjukan sandiwara Randi sudah selesai. Sekarang, giliran Dwita yang akan menyutradarai drama pembalasannya sendiri. Sambungan telepon itu tersambung pada nada dering ketiga. "Halo, Pak Dharma," sapa Dwita. Suaranya terdengar datar, tenang, namun menyiratkan ketegasan yang sudah lama hilang dari dirinya. Di seberang sana, terdengar suara berat seorang pria paruh baya yang terkejut. "Non Dwita? Masya Allah, ini benar Non Dwita? Sudah hampir 3 tahun Bapak tidak mendengar kabar Non. Nomor Non ganti-ganti terus. Bapak coba hubungi lewat suami Non tapi selalu dibilang Non sedang sakit atau sibuk." Dwita tersenyum miris. Ternyata begitu cara Randi memutus aksesnya dari dunia luar. Mengisolasi dirinya agar tidak ada yang tahu betapa menderitanya putri tunggal pengusaha properti ternama itu. "Saya sehat, Pak. Maafkan Dwita yang selama ini menghilang. Ada hal mendesak yang harus saya bicarakan. Ini soal aset peninggalan ayah, rumah yang sekarang saya tempati bersama Randi. Bisakah kita bertemu sekarang juga? Saya tidak punya banyak waktu. Randi sedang di luar kota selama 3 hari, dan saya harus menyelesaikan semuanya sebelum dia kembali." Pak Dharma, yang sudah mengabdi puluhan tahun pada keluarga Dwita, seolah menangkap sinyal bahaya dari nada bicara putri majikannya itu. Tanpa banyak bertanya, ia langsung menyanggupi. "Tentu, Non. Datanglah ke kantor Bapak. Berkas-berkas asli rumah itu masih aman di brankas kantor, sesuai amanat almarhum ayah Non dulu." 1 jam kemudian, Dwita sudah duduk di ruang kerja Pak Dharma yang bernuansa kayu jati klasik. Di hadapannya terhampar dokumen-dokumen penting, sertifikat hak milik, surat-surat berharga, dan yang paling penting, dokumen perjanjian pranikah. Pak Dharma menatap Dwita dengan pandangan iba bercampur geram, setelah mendengar cerita singkat tentang insiden telepon tadi pagi. Wajah Dwita yang dulu ceria kini terlihat tirus, meski sorot matanya tajam menyala. "Kurang ajar betul suamimu itu, Non," geram Pak Dharma sambil mengepalkan tangan di atas meja. "Bapak sudah curiga sejak awal. Dulu ayah Non tidak pernah setuju Non menikah dengan dia. Randi itu terlihat ambisius tapi tidak punya kemampuan. Dan sekarang, dia berani menyebut Non sebagai beban? Padahal dia yang menumpang hidup di atas kemewahan yang Non miliki." Dwita mengambil napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Sudahlah, Pak. Menyesal sekarang tidak ada gunanya. Saya yang salah karena terlalu buta oleh cinta. Saya pikir ketulusan saya bisa merubah sifatnya, ternyata saya justru memelihara ular. Sekarang, saya hanya ingin satu hal, hancurkan egonya sampai ke akar-akarnya." Dwita menunjuk sertifikat rumah di meja. "Pak Dharma, tolong jual rumah ini. Sekarang juga." Pak Dharma terbelalak. "Jual? Rumah di kawasan elit ini nilainya sangat tinggi, Non. Minimal 10–12 miliar. Menjual aset sebesar ini butuh waktu, tidak bisa instan 1–2 hari. Pembelinya pun harus yang benar-benar bona fide. Saya tidak peduli harganya jatuh sedikit, asal cash keras dan prosesnya cepat. Bukankah Pak Dharma punya banyak koneksi klien investor asing yang sedang mencari properti di kawasan ini? Tawarkan pada mereka dengan harga, diskon, khusus, katakanlah 10 miliar bersih, asalkan transaksinya selesai dalam 2x24 jam. Saya ingin saat Randi pulang nanti, rumah ini sudah bukan milik saya lagi." Pak Dharma terdiam sejenak, berpikir keras. Sebagai pengacara handal, ia mengerti arah permainan Dwita. Ini bukan soal uang, ini soal pembalasan dendam. "Baik," angguk Pak Dharma mantap. "Kebetulan ada klien Bapak dari Singapura, Mr. Lee, yang sedang mencari rumah tinggal untuk anaknya yang akan kuliah di sini. Dia punya dana likuid siap pakai. Kalau harganya Non turunkan sedikit di bawah pasar seperti itu, Bapak yakin dia akan langsung transfer hari ini juga sebagai tanda jadi, dan pelunasan besok." "Lakukan, Pak. Urus semua administrasinya. Saya akan tanda tangan apapun yang diperlukan," jawab Dwita tegas. Pak Dharma kemudian membuka map berwarna biru tua. "Satu hal lagi yang perlu Non ingat. Beruntung dulu ayah Non memaksa Non menandatangani perjanjian pisah harta ini sebelum menikah. Meskipun saat itu Randi sempat tersinggung.
Dengan adanya dokumen ini, Randi tidak punya hak sepeser pun atas hasil penjualan rumah ini. Ini murni aset bawaan Non. Jadi, ketika dia menuntut Gonogini nanti, dia akan gigit jari. Dwita tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh luka namun mematikan. Dia tidak hanya akan gigit jari, Pak. Dia akan kehilangan tempat berteduh, kehilangan harga diri, dan kehilangan beban yang selama ini dia hina. Setelah urusan administrasi awal selesai, Dwita pamit. Sebelum keluar ruangan, Pak Dharma menahan langkahnya. Non Dwita, Ibu Rina, Ibu Non, beliau sangat merindukan Non. Apakah Non tidak ingin memberitahu beliau soal ini? Dwita tertegun. Bayangan wajah ibunya yang lembut melintas. Nanti, Pak, setelah semuanya beres. Saya tidak mau ibu sedih melihat kegagalan rumah tangga saya. Saya akan datang ke ibu ketika saya sudah berdiri tegak sebagai wanita yang merdeka, bukan sebagai istri yang terbuang. Dwita kembali ke rumah mewahnya. Siang itu terik matahari terasa menyengat, tapi hati Dwita terasa beku. Ia membuka pintu utama, melangkah masuk ke dalam istana yang selama 5 tahun ini menjadi sangkar emas sekaligus neraka baginya. Ia berjalan perliling ruangan. Tangannya menyentuh sofa kulit impor dari Italia yang dulu ia pilih bersama Randi, saat Randi masih pura-pura manis. Ia menatap TV layar datar 80 inci tempat Randi biasa menonton bola sambil meneriakinya minta kopi. Semua barang di sini memiliki kenangan, dan ironisnya, hampir semua kenangan itu menyakitkan. Dwita masuk ke kamar tidur utama. Di dinding, tergantung foto pernikahan mereka yang sangat besar. Di foto itu, Dwita tersenyum bahagia dalam balutan kebaya putih, sementara Randi tersenyum lebar, senyum kemenangan seorang pria miskin yang berhasil menikahi putri konglomerat. Dwita menatap foto itu lekat-lekat. Tidak ada air mata lagi. Ia menurunkan bingkai foto raksasa itu dengan susah payah. Berat, tapi ia tidak peduli. Setelah berhasil diturunkan, ia tidak membantingnya. Ia hanya meletakkannya terbalik di lantai, lalu menyeretnya ke gudang belakang. Cinta itu sudah mati, Mas, bisik Dwita pada kehampaan kamar. Kamu bilang aku beban? Baiklah. Mulai hari ini, aku akan menjadi beban terberat yang pernah kamu lepaskan. Kamu akan mencari beban ini seumur hidupmu ketika kamu sadar bahwa beban inilah yang selama ini menopang kakimu agar tidak terperosok ke dalam lumpur kemiskinan. Ponsel Dwita bergetar lagi. Pesan dari Pak Dharma. Emerly setuju. Dia sangat antusias. Tim legal mereka akan datang besok pagi untuk inspeksi kilat dan tanda tangan AJB, akta jual beli. Uang muka 2 miliar sudah ditransfer ke rekening pribadi Non yang baru, bukan rekening bersama. Sisanya 8 miliar akan cair lusa setelah tanda tangan. Dwita menatap layar ponselnya. Angka 0 di saldo rekening barunya kini bertambah banyak. Uang itu nyata. Rencana ini nyata. Sekarang, saatnya tahap kedua, membersihkan jejak. Dwita tidak akan membiarkan Randi menikmati 1 sendok pun dari rumah ini. Ia akan menjual semuanya. Perabot, elektronik, hiasan dinding, sampai karpet. Ia akan membuat rumah ini kosong melompong, sekosong hati Randi yang tega mengkhianatinya. Dwita membuka laptopnya, membuat akun baru di sebuah situs jual beli barang bekas dengan nama samaran. Ia mulai memotret perabotan mewah di sekelilingnya satu persatu. Dijual cepat, sofa kulit asli Italia. Harga miring. Angkut hari ini. Dijual cepat, Smart TV 80 inch. Kondisi mulus. Butuh uang. Dijual cepat, kulkas 4 pintu. Jari jemari Dwita menari di atas keyboard dengan lincah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Setiap kali ia menekan tombol, enter, untuk memposting iklan, rasanya seperti melepaskan satu rantai yang membelenggu lehernya. Di puncak sana, Randi mungkin sedang tertawa bahagia bersama Sinta, merayakan kemenangan semu mereka. Tapi di sini, dalam kesunyian rumah besar ini, Dwita sedang menyiapkan panggung kehancuran bagi suaminya. Panggung yang akan membuat Randi tersadar bahwa tanpa si beban, dia hanyalah seorang pecundang yang tidak punya apa-apa. 3 hari berlalu dengan sangat lambat bagi Dwita, namun sangat cepat bagi rencananya. Sore itu, suara mesin mobil terdengar memasuki pekarangan rumah. Randi telah pulang.
Dwita yang sedang melipat baju di ruang tengah menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena rindu, melainkan karena adrenalin. Ini adalah babak baru di mana kemampuan aktingnya akan diuji. Ia harus menjadi wanita bodoh yang diinginkan suaminya. Ia harus menjadi beban yang manis sebelum meledakkan segalanya. Pintu terbuka. Randi masuk dengan wajah yang dibuat-buat lelah. Kemejanya sengaja dikeluarkan sedikit agar terlihat seperti orang yang baru saja banting tulang di proyek. Padahal, aroma parfum wanita yang samar-samar menempel di kerah bajunya menceritakan kisah yang berbeda, kisah tentang liburan romantis di Villa Puncak bersama Sinta. "Assalamualaikum," ucap Randi datar, melepaskan sepatunya sembarangan di dekat pintu. "Waalaikumsalam, Mas," sambut Dwita dengan senyum lebar yang merekah. Ia bergegas menghampiri suaminya, mengambil tas kerja dari tangan Randi, dan mencium tangan pria itu dengan takzim. "Ya ampun, Mas kelihatan capek banget. Gimana proyeknya? Lancar?" Randi sedikit terkejut dengan sambutan hangat itu. Biasanya, jika ia pulang dinas luar kota, Dwita akan memberondongnya dengan pertanyaan curiga atau memeriksa baju kotornya. Tapi kali ini, istrinya terlihat sangat patuh. "Lancar," jawab Randi singkat sambil berjalan menuju sofa dan menghempaskan tubuhnya. "Capek banget, Dwi. Panas-panasan, debu, ngurusin tukang yang bandel. Kepala aku mau pecah rasanya." "Kasihan suamiku sayang," ucap Dwita dengan nada manja yang dibuat-buat. Ia bergegas ke belakang, mengambil segelas air dingin dan handuk basah hangat. Dengan telaten, ia menyeka wajah Randi dan memijat bahu suaminya. "Mas istirahat aja dulu ya. Jangan mikirin kerjaan lagi. Aku udah siapin air hangat buat mandi." Randi memejamkan mata menikmati pijatan Dwita. Dalam hati ia bersorak kegirangan. Bodoh benar perempuan ini, batin Randi. Ternyata dia nggak dengar percakapan aku di telepon kemarin. Atau mungkin dia terlalu dungu untuk paham. Baguslah, rencanaku bakal makin mulus. "Dwi," panggil Randi tiba-tiba, menepis pelan tangan Dwita di bahunya. Sambil pijit, "Aku mau ngomong serius soal masa depan kita." Dwita menahan gejolak jijik di dadanya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Ngomong apa, Mas?" tanyanya dengan wajah polos. "Soal rumah ini," Randi memulai sandiwaranya, memasang wajah prihatin yang sangat meyakinkan. "Kemarin pas di proyek, aku ngobrol sama konsultan pajak. Katanya, peraturan pemerintah tahun depan bakal berubah. Pajak rumah mewah atas nama perorangan yang tidak bekerja kayak kamu, bakal naik 300%. Itu gede banget loh, Dwi. Bisa ratusan juta per tahun." Dwita pura-pura terkejut, menutup mulutnya dengan tangan. "Hah? Masa sih, Mas? Kok aku nggak pernah dengar berita itu di TV?" "Ya kamu mana ngerti urusan beginian? Itu info orang dalam," dusta Randi semakin lancar. "Nah, aku mikir, kasihan kamu kalau nanti pusing mikirin pajak. Uang warisan ayah kamu kan lama-lama habis. Aku sebagai suami yang bertanggung jawab, nggak mau kamu terbebani." Randi menatap mata Dwita tajam, mencoba mengintimidasi sekaligus memanipulasi. "Saran aku, mending sertifikat rumah ini kita balik nama aja jadi atas nama aku. Kalau atas nama aku, pajaknya bisa aku masukin ke tunjangan kantor. Jadi kita nggak perlu bayar sepeser pun. Kamu tinggal duduk manis, terima beres. Rumah aman, uang aman. Gimana?" Dwita ingin sekali tertawa keras mendengar bualan murahan itu. Pajak naik 300%? Tunjangan kantor menanggung pajak rumah pribadi? Randi benar-benar menganggapnya wanita tolol yang tidak pernah sekolah. Namun, Dwita mengangguk pelan dengan wajah ragu yang dibuat-buat. "Benar juga ya, Mas. Aku emang nggak ngerti urusan surat-surat. Pusing kalau harus ke kantor pajak." "Nah, kan? Makanya, percaya sama suami. Aku ini kepala keluarga, aku yang atur semuanya." Randi tersenyum lebar, merasa kemenangannya sudah di depan mata. "Nanti aku siapin berkasnya dari notaris kenalan aku. Kamu tinggal tanda tangan aja. Gampang, kan?" "Iya, Mas. Nanti aku tanda tangan," jawab Dwita lirih. "Iya, Mas. Aku akan tanda tangan."
Tapi bukan tanda tangan pemindahan aset ke kamu, melainkan tanda tangan akta jual beli dengan M. Lee, batin Dwita dingin. Bagus. Istri penurut itu rezekinya lancar. Puji Randi sambil menepuk pipi Dwita pelan, seolah sedang memuji hewan peliharaan. Ya udah, aku mau mandi dulu. Gerah. Begitu Randi masuk ke kamar mandi dan suara gemericik air terdengar, wajah polos Dwita lenyap seketika. Tatapannya berubah tajam. Ia bergerak cepat. Ia membuka lemari pakaian Randi, mengambil beberapa jam tangan mewah dan koleksi sepatu bermerek milik suaminya yang jarang dipakai. Barang-barang itu sebenarnya dibeli menggunakan kartu kredit tambahan, supplementary card, yang tagihannya dibayar oleh Dwita setiap bulan. Jadi secara teknis, itu milik Dwita. Ia memasukkan barang-barang itu ke dalam tas belanja besar yang sudah ia siapkan di balik tumpukan baju kotor. Besok, saat Randi pergi kerja, ia akan menjual semua barang tersier ini ke tempat barang bekas langganannya. Lumayan untuk menambah ongkos, menghilang. Malam harinya, saat Randi sudah tertidur pulas dengan dengkuran keras, mungkin lelah setelah bekerja keras, di puncak, Dwita diam-diam membuka brankas kecil di dalam lemari pakaian mereka. Ia mengambil semua perhiasan emas dan berlian peninggalan ibunya yang selama ini ia simpan. Ia juga mengambil BPKB mobil Honda CR-V yang dipakai Randi sehari-hari. Randi tidak tahu bahwa mobil itu juga atas nama Dwita. Dulu Randi merengek minta dibelikan mobil agar terlihat bona fide di depan klien, dan Dwita yang sedang dimabuk cinta menurutinya begitu saja. Dwita menatap BPKB itu. Besok, mobil ini akan kujual ke showroom teman Pak Dharma. Kamu masih bisa memakainya sampai lusa, Mas. Nikmatilah menyetir mobil yang bukan lagi milikmu, pikir Dwita. Tiba-tiba ponsel Randi dinakas bergetar. Layarnya menyala. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Sayang, kok belum tidur? Aku kangen nih. Kasur di apartemenku dingin kalau nggak ada kamu. Cepetan urusi beban itu ya, biar kita bisa bobok bareng tiap malam di rumah gedong itu. Nama pengirimnya disamarkan menjadi Pak Bos Proyek, tapi Dwita tahu itu Sinta. Dwita tidak marah lagi membaca pesan itu. Ia justru merasa kasihan. Kasihan pada Sinta yang tidak tahu bahwa rumah gedong, impiannya sudah terjual pagi tadi secara sah di hadapan notaris, dan uang mukanya sudah diamankan di rekening luar negeri milik Dwita. Dwita meletakkan kembali ponsel itu. Ia kembali berbaring di samping suaminya, memunggungi pria yang telah menghancurkan hidupnya. Ini adalah malam-malam terakhir ia tidur di rumah ini. Keesokan harinya, sandiwara berlanjut. Randi berangkat kerja dengan mobil CR-V-nya, bersiul riang karena merasa Dwita sudah setuju untuk membalik nama sertifikat rumah. Begitu mobil Randi hilang di tikungan, sebuah truk box tertutup parkir di depan rumah. Bukan truk pindahan biasa yang mencolok, tapi truk jasa angkut barang antik. Satu persatu lukisan mahal diturunkan. Koleksi kristal di lemari hias dikosongkan. Dwita bekerja cepat dan senyap. Ia tidak menjual perabot besar dulu agar Randi tidak curiga saat pulang nanti sore. Ia hanya mengambil barang-barang kecil namun bernilai tinggi. Vas bunga Ming dinasti yang harganya ratusan juta, terjual. Koleksi tas branded yang jarang dipakai, terjual. Perhiasan, sudah jadi uang tunai. Rumah itu masih terlihat, berisi, secara kasat mata. Namun, jiwa, kemewahannya sudah melayang pergi. Sore harinya, Dwita menerima telepon dari pihak showroom. Bu Dwita, proses buyback mobil CR-V dengan plat nomor B1 RND sudah kami setujui. Tim kami akan mengambil unitnya lusa pagi sesuai permintaan Ibu, dengan alasan, servis rutin, jika Bapak bertanya. Terima kasih, jawab Dwita singkat. Saat Randi pulang sore itu, ia kembali mengeluh soal rumah. Dwi, AC di kamar atas kok nggak dingin sih? Panggilin tukang dong. Boros listrik kalau rusak begini. Kamu tuh di rumah ngapain aja sih? Ngerawat barang aja nggak bisa. Dwita tersenyum manis, menyodorkan teh hangat. Iya, Mas. Maaf ya. Besok aku panggilin tukang servis terbaik. Tidak perlu diservis, Mas, batin Dwita. Toh lusa, bukan cuma AC-nya yang hilang, tapi rumahnya pun akan hilang dari jangkauanmu. Dwita menatap kalender di dinding dapur. Lingkaran merah besar melingkari tanggal lusa. Anniversary kelima.
Itu adalah tenggat waktunya. Hari di mana Randi berjanji pada selingkuhannya untuk menceraikan Dwita, dan hari di mana Dwita akan memberikan hadiah yang tak akan pernah dilupakan Randi seumur hidupnya. "Mas," panggil Dwita lembut saat mereka makan malam. "Apalagi?" sahut Randi ketus, matanya tak lepas dari ponsel. "Lusa kan ulang tahun pernikahan kita. Mas ingat kan?" Randi terdiam sejenak, lalu mendengus. "Oh, iya, Kenapa? Mau minta kado mahal? Nggak ada uang aku. Lagi banyak pengeluaran." "Enggak kok, Mas. Aku nggak minta kado," jawab Dwita dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku cuma mau bilang, lusa aku akan kasih kejutan spesial buat Mas. Kejutan yang bakal bikin Mas bebas dari semua masalah Mas selama ini." Randi menoleh, alisnya terangkat sebelah. "Bebas dari masalah? Maksud kamu mau tanda tangan surat rumah itu lusa? Sebagai hadiah buat aku?" Dwita mengangguk pelan. "Iya, itu, dan ada satu lagi kejutan besar. Pokoknya Mas pasti kaget." Randi tersenyum miring. Dasar perempuan gampangan. Dikasih janji manis dikit langsung luluh, pikirnya. "Oke, aku tunggu kejutannya. Awas kalau ngecewain," ancam Randi. Dwita tersenyum. Senyuman misterius yang membuat bulu kuduk berdiri jika saja Randi cukup peka untuk menyadarinya. "Tenang saja, Mas. Kali ini, aku jamin Mas nggak akan kecewa. Mas justru akan sangat terkesan." Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah menahan beban air yang siap tumpah kapan saja. Namun, bagi Dwita, hari ini adalah hari yang paling cerah dalam 5 tahun terakhir hidupnya. Randi sedang sibuk mematut diri di depan cermin, merapikan dasinya. Wajahnya berseri-seri, bukan karena melihat istrinya, tapi karena membayangkan rencana busuknya yang akan segera terwujud. "Ingat ya, Dwi," ucap Randi tanpa menoleh. "Lusa pas anniversary, kita ke notaris temanku. Kamu jangan lupa bawa KTP sama kartu keluarga. Pokoknya kamu tinggal tanda tangan pemindahan hak sertifikat rumah. Setelah itu, urusan pajak biar aku yang handle. Kamu nggak usah pusing." Dwita yang sedang menyiapkan bekal makan siang Randi, hanya tersenyum tipis. "Siap, Mas. Semua berkas sudah aku siapkan di map biru. Nanti aku bawa." "Bagus. Gitu dong jadi istri, nurut sama suami. Nanti kalau urusan rumah beres, aku janji deh beliin kamu daster baru." Ejek Randi sambil tertawa meremehkan, lalu menyambar kunci mobil dan pergi begitu saja. Sepeninggal Randi, Aura, istri penurut, itu luntur seketika dari wajah Dwita. Ia melirik jam dinding. Pukul 8 pagi. Waktunya bergerak. Dwita tidak membereskan rumah hari ini. Ia justru berganti pakaian dengan setelan blazer formal yang sudah lama tidak ia kenakan sejak menikah. Ia memoles wajahnya dengan make-up tipis namun elegan, menutupi mata panda akibat kurang tidur memikirkan strategi. Ia memesan taksi online, menghindari menggunakan mobil CR-V agar tidak terlacak oleh Randi jika suaminya tiba-tiba mengecek GPS. Tujuannya satu, kantor notaris rekanan Pak Dharma di kawasan Sudirman. Di sana, di sebuah ruangan pertemuan yang dingin dan tertutup rapat, Pak Dharma dan seorang perwakilan dari Emerly, investor asal Singapura itu, sudah menunggu. "Selamat pagi, Non Dwita," sapa Pak Dharma ramah, namun matanya menyeratkan keseriusan. "Semua dokumen akta jual beli, AJB, sudah siap. Pihak pembeli sudah menyetujui semua persyaratan Non, harga 10 miliar tunai, dan serah terima kunci dilakukan lusa jam 12 siang, tepat saat rumah kosong." Dwita mengangguk mantap. Ia duduk dan mulai membaca lembar demi lembar dokumen itu dengan teliti. Ia bukan wanita bodoh seperti yang Randi kira. Ia lulusan manajemen bisnis dengan predikat cum laude sebelum Randi mematikan potensinya dan menjadikannya ibu rumah tangga penuh waktu. "Saya tanda tangan di sini?" tanya Dwita. "Betul, Non. Dan di sini untuk surat pernyataan pengosongan aset, tunjuk notaris." Tanpa ragu sedikitpun, pena di tangan Dwita menari di atas kertas bermeterai itu. Goresan tintanya tegas, setegas keputusannya membuang masa lalu. Detik itu juga, secara hukum, rumah mewah tempat ia dan Randi bernaung bukan lagi miliknya. Transaksi berhasil,
ucap perwakilan Emerly sambil mengecek tabletnya. Sisa pelunasan sebesar 8 miliar sudah kami transfer ke rekening baru Ibu Dwita sekarang. Bukti transfer sudah dikirim ke email. Ponsel Dwita bergetar. Sebuah notifikasi dari bank digital muncul di layar. Angka itu tertera jelas, 8 miliar rupiah. Ditambah uang muka 2 miliar yang sudah masuk sebelumnya, kini Dwita memegang uang tunai 10 miliar rupiah. Dwita menatap angka itu dengan nanar. Uang sebanyak ini bisa membeli 10 harga diri Randi, namun tidak bisa membeli kembali 5 tahun waktunya yang terbuang sia-sia. Terima kasih, Pak Dharma. Terima kasih semuanya, ucap Dwita. Tolong pastikan Satpam Komplek tidak tahu soal transaksi ini sampai lusa. Saya ingin memberikan kejutan perpisahan yang layak untuk mantan suami saya. Beres, Non. Kami sudah atur semuanya. Privasi Non terjamin, jawab Pak Dharma. Selesai urusan di notaris, Dwita tidak langsung pulang. Ia mampir ke sebuah bank swasta lain untuk memecah uang tersebut ke dalam beberapa instrumen investasi, deposito, obligasi negara, dan sebagian dalam bentuk valuta asing. Ia memastikan jejak keuangannya rumit dan tidak bisa diendus oleh Randi yang awam soal finansial. Siang harinya, Dwita kembali ke rumah sebelum Randi pulang. Ia melepas blazer mahalnya, menyimpannya di koper tersembunyi, dan kembali mengenakan daster rumahan yang sederhana. Ia duduk di ruang tengah, menatap sekeliling. Rumah ini sudah laku. Secara teknis, ia dan Randi sekarang adalah penumpang gelap di rumah orang lain. Tiba-tiba, ponsel Dwita berbunyi. Randi menelepon. Halo, Mas? Dwi, kamu di rumah kan? Suara Randi terdengar mendesak. Iya, Mas. Kenapa? Tolong fotoin ruang tamu sama taman belakang sekarang. Kirim ke WA aku. Cepetan, perintah Randi. Buat apa, Mas? Ah bawel. Lakuin aja perintah suami. Ada teman kantor mau lihat desain interiornya, dia nanya-nanya referensi. Udah buruan. Dwita tahu Randi berbohong. Pasti Sinta yang meminta foto itu, mungkin ingin membayangkan di mana dia akan menaruh sofa barunya nanti. Atau mungkin Sinta ingin pamer ke teman-temannya calon, istana, barunya. Iya, Mas. Tunggu sebentar, jawab Dwita lembut. Dwita memotret ruang tamu yang masih lengkap dengan perabotnya, karena truk angkut barang besar baru akan datang besok pagi. Ia mengirimkan foto itu ke Randi. Ting. Pesan balasan masuk dari Randi. Oke. Bagus. Jangan diberantakin ya. Awas kalau kotor. Dwita tersenyum sinis. Tenang saja, Mas. Nanti akan sangat bersih. Saking bersihnya, kamu bisa melihat pantulan wajah bodohmu di lantai marmer itu. Malam harinya, Randi pulang dengan membawa sebuah brosur mobil Pajero Sport terbaru. Ia melempar brosur itu ke meja makan saat Dwita sedang menyiapkan sayur asem. Dwi, lihat nih. Keren kan? Randi menunjuk gambar mobil gagah itu. Nanti begitu sertifikat rumah udah balik nama ke aku, kita gadain sebentar ke bank buat ambil ini. Kan sertifikatnya nganggur. Sayang kalau nggak diputar jadi aset produktif. Aset produktif? Tanya Dwita polos. Bukannya mobil itu aset depresiasi ya, Mas? Harganya turun terus? Randi mendelik. Sok tahu kamu. Mobil kayak gini tuh naikin value aku di depan klien. Kalau aku sukses, kamu juga yang enak. Udah deh, jangan banyak nanya. Pokoknya lusa kita tanda tangan, bulan depan mobil ini parkir di garasi kita. Iya, Mas. Semoga impian Mas tercapai ya, jawab Dwita ambiguitas. Randi makan dengan lahap, tidak sadar bahwa ia sedang makan malam terakhir di meja makan Jati Jepara yang mahal ini. Besok, meja ini akan diangkut oleh kolektor barang antik yang sudah membayar lunas pada Dwita tadi siang via transfer. Oh iya, Dwi. Besok aku lembur sampai malam, kata Randi dengan mulut penuh nasi. Mungkin pulang jam 11 atau jam 12 malam. Ada meeting penting sama direksi. Dwita tahu itu kode untuk, aku mau merayakan pre-anniversary sama Sinta. Tapi ini justru kabar baik. Artinya, Dwita punya waktu seharian penuh besok untuk mengosongkan rumah ini tanpa gangguan. Iya, Mas. Kerja yang rajin ya. Jaga kesehatan, ucap Dwita.
Malam itu, saat Randi sudah mendengkur, Dwita diam-diam mengemasi barang-barang pribadinya yang tersisa. Baju-baju, dokumen pribadi, foto masa kecil, dan kenangan bersama orang tuanya. Semuanya masuk ke dalam 3 koper besar yang ia sembunyikan di dalam lemari dinding gudang belakang yang kuncinya hanya ia yang pegang. Ia juga memesan tiket pesawat ke Bali untuk penerbangan lusa sore. Ia akan memulai hidup baru di sana, membuka bisnis resort kecil-kecilan dengan modal yang ia miliki, jauh dari bayang-bayang Randi. Sebelum tidur, Dwita menatap wajah suaminya untuk terakhir kalinya. Dulu wajah ini adalah segalanya baginya. Kini, wajah ini hanya mengingatkannya pada kepalsuan. Selamat menikmati mimpi indahmu malam ini, Mas, bisik Dwita pelan. Karena besok, kamu akan terbangun dalam mimpi buruk yang nyata. Dwita mematikan lampu tidur. Transaksi senyap sudah selesai. Uang sudah di tangan. Rumah sudah terjual. Besok adalah hari eksekusi, operasi rumah kosong. Matahari baru saja condong ke barat ketika Randi menjemput Sinta di depan butik langganannya. Mobil CR-V yang ia bawa, tanpa ia sadari sudah bukan lagi miliknya secara hukum, berhenti mulus di lobi. Sinta masuk dengan wajah cemberut, membanting pintu mobil cukup keras hingga membuat Randi terlonjak kaget. Kenapa lagi sih, sayang? Baru ketemu kok mukanya ditekuk gitu, tanya Randi sambil mencoba meraih tangan Sinta, namun ditepis kasar. Aku capek. Mas, capek sembunyi-sembunyi terus. Sinta meluapkan emosinya. Tadi aku ketemu teman arisan, mereka semua pamer foto liburan sama suami sah. Lah aku, mau upload foto kita di puncak kemarin aja kamu larang-larang. Katanya takut ketahuan si beban itu. Sampai kapan aku harus jadi hantu yang gak dianggap begini? Randi menghela napas panjang. Ia tahu Sinta mulai kehilangan kesabaran. Ia harus memutar otak untuk menenangkan wanita idaman yang menurutnya jauh lebih berkelas dibandingkan istrinya di rumah. Randi membelokkan mobil menuju sebuah restoran fine dining di kawasan Senopati, tempat yang sangat mahal dan tidak pernah sekalipun ia kunjungi bersama Dwita karena alasan harus hemat. Di sana, di bawah temaram lampu kristal restoran, Randi mulai melancarkan bujuk rayunya. Ia menggenggam tangan Sinta erat-erat, menatap manik mata wanita itu dengan keseriusan yang dibuat-buat. Dengerin aku, Sin. Kesabaran kamu itu investasi. Dan besok, investasi itu bakal cair, ucap Randi dengan nada penuh percaya diri. Sinta menaikkan sebelah alisnya, masih ragu. Maksud kamu? Besok itu anniversary aku sama Dwita yang kelima. Itu hari keramatnya, jelas Randi dengan seringai licik. Aku sudah atur skenario sempurna. Aku bilang ke dia kalau peraturan pajak berubah dan aset harus dibalik nama ke aku biar aman. Kamu tahu kan Dwita itu sebodoh apa? Dia percaya bulat-bulat. Dia sudah setuju tanda tangan besok. Mata Sinta mulai berbinar, kemarahannya perlahan luntur digantikan oleh rasa penasaran yang tamak. Serius dia mau tanda tangan gitu aja? Tanpa curiga? Serius. Dia itu bucin akut, Sin. Dia pikir aku melakukan ini demi kebaikan rumah tangga. Padahal begitu sertifikat itu ganti nama jadi Randi Pratama, detik itu juga aku punya kuasa penuh. Aku bisa gadain sertifikatnya buat modal nikah kita yang mewah, atau aku bisa jual rumah itu buat beli 2 rumah baru, 1 buat kita, 1 buat kontrakan biar kita punya passive income. Sinta memeki kegirangan, hampir saja memeluk Randi di tengah restoran jika tidak ditahan oleh rasa malu. Mas Randi pinter banget sih. Terus nasib si Dwita gimana? Randi tertawa meremehkan sambil memotong steak di piringnya. Ya terserah dialah. Paling aku kasih uang kerohiman dikit buat dia nyewa kos-kostan petak. Habis itu aku talak. Biar dia ngerasain gimana susahnya cari duit. Selama ini dia cuma jadi parasit. Ongkang-ongkang kaki di rumah warisan bapaknya. Setelah makan malam mewah yang menghabiskan separuh gaji bulanan Randi, yang ia gesek menggunakan kartu kredit, Randi mengajak Sinta berkeliling. Bukan ke hotel, melainkan ke area perumahan elit tempat ia tinggal. Randi ingin memamerkan trofi kemenangannya sebelum benar-benar ia miliki sepenuhnya. Randi memarkirkan mobilnya di seberang jalan, agak jauh dari gerbang rumahnya agar tidak terlihat oleh satpam atau Dwita. Dari balik kaca mobil yang gelap,
Mereka berdua menatap bangunan megah 2 lantai bergaya kolonial modern itu. Rumah itu tampak berdiri kokoh dan angkuh, dengan pilar-pilar tinggi dan halaman yang luas. Lihat itu, sayang, tunjuk Randi bangga. Itu bakal jadi istana kamu sebentar lagi. Coba bayangin, kamu turun dari mobil di carport itu, terus kamu duduk santai di balkon atas sambil minum teh sore, sementara pembantu, bukan Dwita, yang ngelayanin kamu. Sinta menempelkan wajahnya ke kaca jendela, menatap rumah itu dengan tatapan lapar. Ia membayangkan dirinya menjadi nyonya rumah di sana, mengundang teman-teman sosialitanya untuk pesta barbeque di taman belakang yang luas itu. Ih, bagus banget, Mas. Tapi cat pagarnya agak kuno deh warnanya. Nanti kalau kita udah nikah, aku mau ganti warna emas biar kelihatan lebih glamour. Terus gordennya juga harus ganti yang sutra. Jangan kain murahan kayak yang sekarang. Celoteh Sinta penuh semangat, seolah-olah rumah itu sudah sah menjadi miliknya. Atur aja, sayang. Apapun yang kamu mau, lakuin. Yang penting besok suratnya beres dulu, jawab Randi sambil mengelus rambut Sinta. Mereka tidak tahu bahwa di dalam rumah yang mereka tatap dengan penuh nafsu itu, situasi sebenarnya jauh dari apa yang mereka bayangkan. Jika Randi memiliki penglihatan tembus pandang, ia akan melihat pemandangan yang membuatnya jantungan. Di dalam sana, Dwita tidak sedang duduk manis menunggu suaminya pulang. Dwita justru sedang sibuk mengawasi beberapa orang pekerja yang mengangkut keluar sofa kulit mewah dari ruang tamu, lewat pintu samping agar tidak mencolok. Lampu ruang depan sengaja dibiarkan menyala terang oleh Dwita untuk memberi kesan normal, padahal di balik pintu itu, ruang tamu sudah mulai melompong. Lukisan-lukisan dinding sudah lenyap, menyisakan paku-paku beton yang menancap sepi. Karpet Persia yang tebal sudah digulung rapi dan siap diangkut. Dwita yang berada di dalam, sempat mengintip dari balik tirai jendela lantai 2 saat melihat ada mobil yang berhenti cukup lama di seberang jalan. Ia mengenali mobil itu, mobil CR-V yang dipakai Randi. Instingnya mengatakan bahwa Randi tidak sendiri di dalam sana. Nikmatilah pemandangan itu selagi bisa, Mas, gumam Dwita dingin sambil menutup tirai kembali. Bermimpilah setinggi langit, karena besok aku akan menghempaskanmu ke dasar jurang. Kembali ke dalam mobil, Randi melirik jam tangannya. Sudah pukul 10 malam. Ia harus segera pulang untuk menjaga sandiwaranya sebagai suami yang baru pulang, lembur. Udah ya, sayang. Aku harus balik. Si beban pasti udah nungguin. Aku harus akting capek biar dia makin simpati dan besok tanda tangannya lancar, kata Randi. Sinta memajukan bibirnya, kesal karena momen indahnya harus berakhir. Ya udah deh. Tapi janji ya, ini terakhir kalinya kamu pulang ke dia sebagai suami. Besok malam, kamu harus rayain kemenangan kita di apartemenku. Janji, sayang. Besok malam kita pesta. Randi mengecup kening Sinta sebelum melajukan mobilnya mengantar sang kekasih gelap pulang, lalu bergegas menuju rumah yang ia yakini akan menjadi miliknya selamanya. Randi menyetir dengan perasaan di atas awan. Ia merasa menjadi pria paling cerdik di dunia. Ia berhasil memacari wanita cantik seperti Sinta, dan sebentar lagi akan menguasai aset miliaran rupiah dari istri yang ia anggap bodoh. Tidak terlintas sedikit pun di benaknya bahwa kebodohan, Dwita adalah perangkap paling mematikan yang pernah ia injak. Sesampainya di rumah, Randi masuk dengan gaya yang sama seperti kemarin. Lelah, letih, lesu. Namun saat ia melangkah masuk ke ruang tamu, ia merasa ada yang aneh. Ruangan terasa lebih lega. Dwi, panggil Randi. Dwita muncul dari dapur membawa segelas air. Wajahnya tenang. Ya, Mas, sudah pulang? Randi mengedarkan pandangan. Ini, kok kayak ada yang kurang ya? Perasaan kemarin ada guci besar di pojok sana. Randi menunjuk sudut ruangan yang kini kosong. Jantung Dwita berdegup kencang, namun wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Oh, itu, tadi kesenggol kucing tetangga yang masuk. Mas, pecah. Jadi aku buang pecahannya. Sayang banget ya, padahal itu kesukaan Mas. Randi mengerutkan kening. Kucing? Ceroboh banget sih kamu. Pintu nggak dikunci apa? Itu guci mahal, Dwi. Haduh, bener-bener deh. Makin hari makin nggak becus urus rumah. Omel Randi,
Namun ia tidak memperpanjang masalah itu karena pikirannya sudah terlalu fokus pada sertifikat rumah. Lagi pula, pikirnya, besok ia bisa beli 10 guci baru kalau rumah ini sudah jadi miliknya. Maaf, Mas, jawab Dwita singkat. Ya udah, siapin baju tidur aku. Besok hari besar. Jangan sampai kamu telat bangun. Kita ke notaris jam 9 pagi, jangan lupa. Perintah Randi sambil melenggang naik ke tangga, melewati dinding-dinding yang lukisannya sudah hilang namun tidak ia sadari karena kelelahan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Dwita menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar. Ia tersenyum miring. Guci itu tidak pecah, melainkan sudah berpindah tangan ke seorang kolektor keramik antik sore tadi dengan harga 15 juta rupiah. Tenang saja, Mas, bisik Dwita pada kesunyian malam. Besok memang hari besar. Hari di mana kamu akan kehilangan segalanya, termasuk akal sehatmu. Malam itu menjadi malam terakhir Randi tidur di kasur empuk King Cole itu. Ia tidur nyenyak memimpikan kekayaan, sementara di sebelahnya, Dwita terjaga sepanjang malam, menghitung detik demi detik menuju ledakan bom waktu yang telah ia rakit dengan sempurna. Pagi itu, di hari ulang tahun pernikahan yang kelima, Randi bangun dengan semangat yang meluap-luap. Ia bersiul riang saat mengenakan kemeja terbaiknya dan menyemprotkan parfum mahal berulang kali. Di benaknya, hari ini bukan sekadar perayaan pernikahan, melainkan hari penobatan dirinya sebagai pemilik seharta kekayaan Dwita. Dwi, ingat ya, ucap Randi sambil merapikan rambutnya di depan cermin. Jam 10 nanti kamu langsung ke kantor notaris Pak Budi di Jalan Pemuda. Aku ke kantor sebentar ambil berkas pajak, nanti kita ketemu di sana. Jangan telat, jangan lupa bawa KTP asli. Dwita, yang sedang duduk di tepi ranjang, menatap suaminya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Iya, Mas. Aku pasti datang. Aku sudah siapkan kejutan spesial buat kamu di sana. Randi tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Dwita. Nah, gitu dong. Itu baru istri berbakti. Pokoknya kalau hari ini lancar, nanti malam kita dinner romantis. Aku yang bayar. Tentu saja kamu yang bayar. Pakai uang hasil jual harga dirimu, batin Dwita. Hati-hati di jalan, Mas, ucap Dwita pelan saat Randi mencium pipinya sekilas, ciuman formalitas yang terasa dingin. Begitu mobil CR-V, yang statusnya sudah milik showroom namun dipinjamkan sehari lagi, menghilang dari balik gerbang, Dwita langsung bergerak. Ia tidak bersiap-siap ke notaris. Ia justru mengambil ponselnya dan menekan tombol panggil cepat. Sekarang, perintahnya singkat. Hanya dalam hitungan 10 menit, 3 truk besar merapat ke depan rumah. Bukan truk pindahan biasa, melainkan tim likuidasi aset yang sudah dibayar mahal oleh Dwita untuk bekerja senyap dan super cepat. Belasan orang berseragam hitam turun dan langsung bekerja dengan efisiensi militer. Mereka tidak mengangkut barang untuk dipindahkan ke rumah baru, karena Dwita tidak butuh barang-barang yang penuh kenangan pahit itu. Semua barang, sofa, lemari, meja makan, bahkan tempat tidur, diangkut untuk dibawa ke gudang pelelangan barang bekas. Dwita menjual semuanya. Ia ingin menghapus jejak Randi sebersih-bersihnya. Tetangga sebelah rumah sempat mengintip dari pagar, heran melihat kesibukan itu. Dwita menyapa ramah dari kejauhan. Mau renovasi total, Bu? Biar buang sial, serunya sambil tersenyum lebar, membuat tetangga itu mengangguk maklum tanpa curiga. Pukul 11 siang. Pekerjaan selesai. Dwita berdiri di tengah ruang tamu yang kini terasa sangat luas dan bergema. Lantai marmer itu berkilau dingin, memantulkan bayangan dirinya yang berdiri tegak sendirian. Tidak ada lagi foto pernikahan di dinding. Tidak ada lagi sofa tempat Randi biasa duduk sambil memaki-makinya. Rumah itu kini kosong, hampa, persis seperti hati Dwita yang telah dikurasa habis oleh pengkhianatan suaminya. Dwita melirik jam tangannya. Seharusnya saat ini Randi sedang gelisah menunggu di kantor notaris palsu itu, mencoba meneleponnya yang sudah tidak aktif. Saatnya sentuhan terakhir, gumam Dwita. Ia berjalan menuju sudut ruangan, mengambil sebuah kalengket semprot berwarna merah darah yang sudah ia siapkan. Dengan tangan yang stabil, tanpa keraguan sedikitpun, Dwita mulai menulis di dinding ruang tamu yang putih bersih. Ia tidak peduli jika ini merusak keindahan dinding itu, karena pemilik baru rumah ini, M. Erli,
memang berencana merobohkan tembok ini untuk perluasan area minggu depan. Jadi, Dwita bebas berekspresi. Suara desis cat semprot terdengar nyaring di ruangan kosong itu. SSSSHH. SSSSHH. Huruf demi huruf terbentuk, besar, merah, dan menetes seperti luka yang menganga. Dwita menumpahkan semua rasa sakitnya dalam tulisan itu. Ia tidak menulis di pintu depan agar tidak mencolok dari luar, tapi ia menulisnya tepat di dinding yang akan langsung terlihat begitu pintu utama dibuka. Kejutan dari si, beban, yang kamu hina. Rumah ini sudah kujual 10 miliar. Terima kasih sudah membebaskan aku. Selamat menikmati hidup tanpa beban. Dwita mundur beberapa langkah, menatap mahakaryanya dengan puas. Tulisan itu berteriak lantang, mewakili suara hatinya yang selama ini bungkam. Sempurna, bisiknya. Dwita kemudian meletakkan kunci rumah dan kunci duplikat di tengah lantai, tepat di bawah tulisan itu. Ia juga meletakkan sebuah amplop kecil di sebelahnya. Di dalam amplop itu hanya ada selembar uang Rp2.000, uang parkir, sebagai simbol harga diri Randi di matanya sekarang. Tepat pukul 11.30, perwakilan keamanan dari pihak MRLI datang untuk mengambil alih aset. Dwita menyerahkan akses gerbang kepada mereka. Pastikan tidak ada yang masuk sampai pemilik lama datang sore nanti, Pak. Biarkan dia masuk sendiri, biar dia menikmati kejutannya. Setelah itu, silakan Bapak usir dia atas tuduhan masuk tanpa izin properti orang lain. Pesan Dwita dingin. Siap, Bu Dwita. Kami mengerti tugas kami, jawab kepala keamanan itu tegas. Dwita menyeret koper kabin kecilnya keluar dari gerbang rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia memesan taksi online menuju bandara. Pesawatnya ke Bali akan berangkat 2 jam lagi. Di sana, ia akan memulai hidup baru sebagai Dwita yang mandiri, pengusaha wanita yang sukses, tanpa embel-embel, Nyonya Randi. Sementara itu, di kantor notaris, Randi mulai panik. Sudah jam 12 siang, Dwita belum juga muncul. Ponsel istrinya tidak aktif. Sialan, kemana sih perempuan bodoh itu? Apa dia nyasar? Apa dia lupa jalan? Umpat Randi di lobi kantor notaris sambil mondar-mandir gelisah. Staf notaris sudah menatapnya dengan pandangan terganggu. Randi mencoba menelepon ke rumah, tapi telepon rumah sudah diputus sambungannya oleh Dwita pagi tadi. Mas, gimana sih? Jadi nggak tanda tangannya? Klien saya ada jadwal lain. Tegur notaris, yang sebenarnya teman Randi yang diajak sekongkol, dengan nada kesal. Sabar bro, bini gue kayaknya ketiduran atau gimana? Kebiasaan, lelet. Randi mencoba berkilah, padahal keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Perasaan tidak enak mulai merayapi hatinya. Firasat buruk yang ia tepis sejak kemarin kini datang menyerbu. Aku pulang dulu jemput dia. Awas aja kalau sampai di rumah dia lagi santai-santai nonton TV. Habis dia, geram Randi. Randi berlari menuju parkiran, memacu mobil CR-V itu dengan kecepatan tinggi membelah kemacetan Jakarta. Amarah menguasai kepalanya. Ia sudah membayangkan akan memaki-maki Dwita. Mungkin menamparnya sedikit agar istrinya itu sadar betapa pentingnya hari ini. Ia tidak tahu bahwa di rumah sana tidak ada siapa-siapa yang menyambutnya. Hanya keheningan yang mencekam dan sebuah tulisan merah darah yang siap meruntuhkan dunianya dalam sekejap mata. Mobil Randi melaju kencang, semakin dekat menuju kehancurannya sendiri. Ban mobil CR-V itu berdecit nyaring saat Randi menginjak rem, secara mendadak tepat di depan pagar rumahnya. Debu beterbangan, menggambarkan betapa kalut dan marahnya pengemudi di dalamnya. Randi keluar dari mobil dengan napas memburu, wajahnya merah pada menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Di kepalanya hanya ada satu skenario. Ia akan menyeret Dwita keluar, memaksanya masuk mobil, dan membawanya ke notaris meski harus dengan kekerasan verbal sekalipun. Dwi, buka gerbangnya. Jangan pura-pura budek kamu, teriak Randi sambil menggedor gembok pagar. Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah kaki tergesa-gesa dari Dwita yang biasanya langsung lari ketakutan jika mendengar suara klakson mobil suaminya. Randi merogoh saku, mencari kunci cadangan dengan tangan gemetar karena emosi. Awas kamu ya. Berani-beraninya mempermainkan aku di hari penting begini. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Istri nggak tahu diuntung.
umpatnya terus-menerus. Begitu gembok terbuka, Randi mendorong pagar besi berat itu dengan kasar hingga menghantam tembok pembatas. Brak! Suaranya menggema di lingkungan perumahan yang sepi siang itu. Ia tidak peduli. Ia bergegas masuk, melintasi halaman depan. Namun, langkahnya sempat terhenti sejenak. Ada yang aneh. Halaman itu terlalu bersih. Pot-pot bunga anggrek mahal kesayangan Dwita yang biasanya berjejer rapi di teras, kini lenyap tak berbekas. Kursi santai rotan tempat ia biasa merokok sambil memerintah Dwita pun tidak ada. Teras itu kosong melompong. Apa-apaan ini? Dia jualin pot bunga buat belanja? Gumam Randi bingung, namun amarahnya masih mendominasi logikanya. Randi melangkah menuju pintu utama. Terkunci. Ia memutar kunci rumahnya dengan kasar, lalu menendang pintu itu hingga terbuka lebar. Dwita, keluar kamu, teriaknya menggelegar. Namun, bukan sosok istrinya yang ia temukan. Bukan juga wajah ketakutan Dwita yang menyambutnya. Yang menyambutnya adalah kehampaan. Randi terdiam kaku di ambang pintu. Matanya membelalak, pupilnya mengecil seketika saat memandang ke sekeliling. Ruang tamu yang kemarin masih dipenuhi perabot mewah, kini benar-benar kosong. Lantai marmer putih itu terhampar luas tanpa sehelai benang pun. Gorden sutra yang dipesan khusus dari luar negeri sudah hilang, menyisakan jendela telanjang yang membiarkan sinar matahari menusuk masuk dengan tajam. Lutut Randi terasa goyah. Ia melangkah masuk perlahan, seolah memasuki rumah hantu. Suara langkah sepatunya menggema, tok tok tok, memantul di dinding-dinding kosong yang bisu. Ini mimpi kan? Desisnya. Ia mengucek matanya, berharap saat ia membukanya lagi, semua perabot itu kembali dan Dwita sedang duduk di sofa. Tapi tidak. Kekosongan itu nyata. Pandangan Randi kemudian tertumbuk pada dinding ruang tengah. Dinding yang seharusnya bersih itu, kini ternoda oleh cat semprot berwarna merah darah yang masih terlihat basah. Tulisan besar nan kasar itu seolah menampar wajahnya dengan keras. Kejutan dari si, beban, yang kamu hina. Randi membaca kalimat pertama itu, dan seketika darahnya terasa berhenti mengalir. Memori tentang percakapan teleponnya dengan Sinta di mobil 2 hari lalu berputar kembali di otaknya seperti kaset rusak. Istriku itu beban hidupku. Kata-kata itu. Kata-kata yang ia ucapkan dengan penuh kesombongan pada selingkuhannya. Ternyata Dwita mendengarnya. Telepon itu tidak terputus. Randi mundur selangkah, napasnya mulai sesak. Ia membaca baris selanjutnya. Rumah ini sudah kujual 10 miliar. Selamat menikmati hidup tanpa beban. 10 miliar? Suara Randi tercekat di tenggorokan. Kakinya lemas. Tubuhnya ambruk, berlutut di lantai yang dingin. Ia menatap amplop kecil di lantai tepat di bawah tulisan itu. Dengan tangan gemetar hebat, ia merobek amplop itu. Isinya hanya selembar uang 2.000 rupiah. Uang parkir. Penghinaan ini begitu telak. Dwita, wanita yang selama ini ia anggap bodoh, lemah, dan penurut, baru saja menghancurkan hidupnya dalam satu kali pukulan telak. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin secerdas ini. Dia cuma ibu rumah tangga. Teriak Randi histeris pada ruangan kosong itu. Suaranya memantul, mengejeknya kembali. Panik mulai menguasai dirinya sepenuhnya. Randi merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya dengan tergesa. Ia membuka aplikasi mobile banking. Ia harus mengecek rekening tabungan bersama yang ia pegang aksesnya, tempat di mana ia menduga Dwita menyimpan uang belanja atau sisa tabungan. Login. Loading. Layar ponsel itu menampilkan angka yang membuat jantung Randi serasa ditarik paksa dari rongga dadanya. Saldo, 0 rupiah. Riwayat transaksi menunjukkan penarikan dana besar-besaran dan pemindahan buku ke rekening tak dikenal pagi ini, tepat sebelum bank tutup operasional clearing. Habis, semuanya habis. Randi menjatuhkan ponselnya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Belum sempat ia memproses kehancurannya, terdengar suara derap langkah sepatu bot berat mendekat dari arah pintu depan. Randi menoleh kaget. 3 orang pria berbadan tegap dengan seragam security hitam-hitam berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan intimidasi. Salah satunya memegang tongkat pemukul. "Maaf Pak, Anda siapa?" tanya salah satu security itu dengan nada tegas yang tidak bersahabat. Randi bangkit berdiri,
mencoba mengumpulkan sisa-sisa arogansinya. Kalian yang siapa? Masuk rumah orang sembarangan. Saya pemilik rumah ini, suami dari Dwita. Security itu tersenyum sinis, saling berpandangan dengan rekannya. Oh, jadi ini Bapak Randi, mantan suami Bu Dwita? Mantan? Saya masih suaminya, bentak Randi. Maaf Pak Randi, ucap kepala security itu sambil melangkah maju, membuat Randi mundur ketakutan. Berdasarkan instruksi dari pemilik baru rumah ini, Bapak Emerly, dan dikuatkan oleh surat kuasa dari Ibu Dwita selaku penjual yang sah, rumah ini sudah kosong dan diserah terimakan per jam 12 siang tadi. Anda tidak punya hak berada di sini. Anda sedang melakukan pelanggaran masuk tanpa izin. Nggak mungkin. Sertifikatnya belum balik nama. Randi menyangkal, masih tidak mau menerima kenyataan. Akta jual beli sudah sah tadi pagi. Dan satu lagi, security itu menunjuk ke arah luar, ke mobil CR-V yang terparkir di depan. Pihak showroom mobil juga sudah menunggu di depan. Katanya mobil itu sudah dibeli kembali oleh mereka atas permintaan Ibu Dwita, dan Bapak diminta menyerahkan kuncinya sekarang juga karena status peminjaman sudah habis. Dunia Randi runtuh. Semuanya gelap. Rumah hilang. Uang hilang. Mobil hilang. Kalian bohong. Ini konspirasi. Panggil Dwita ke sini. Saya mau bicara sama istri saya. Randi berteriak-teriak seperti orang gila. Matanya merah menyala. Ibu Dwita sudah tidak bisa dihubungi. Pak. Beliau menitipkan pesan, kalau Bapak mengamuk, kami diizinkan untuk menyeret Bapak keluar secara paksa. Jawab security itu dingin. Tanpa aba-aba lagi, dua orang security memegang lengan Randi kiri dan kanan. Randi memberontak, meronta-ronta, memaki-maki dengan kata-kata kotor. Namun tenaga mereka jauh lebih kuat. Randi diseret keluar dari rumah mewah yang kemarin masih ia banggakan sebagai istananya. Ia diseret melintasi halaman, melewati pagar, dan dihempaskan begitu saja ke aspal jalanan perumahan yang panas. Jangan kembali lagi ke sini, atau kami panggil polisi, ancam kepala security itu sebelum menutup gerbang besi tinggi itu dengan keras. Blam! Suara gerbang tertutup itu terdengar seperti vonis mati. Randi duduk terjerembab di aspal. Bajunya kotor, rambutnya acak-acakan, dasinya miring. Beberapa orang dari pihak showroom mendekat, mengambil paksa kunci mobil dari tangan Randi yang lemas tak berdaya, lalu membawa pergi satu-satunya kendaraan yang ia miliki. Randi ditinggalkan sendirian. Di tengah jalan, di bawah terik matahari yang menyengat, tanpa dompet, tertinggal di mobil, tanpa rumah, tanpa istri. Ponselnya yang retak layarnya berbunyi lagi. Randi melihatnya dengan pandangan kabur. Pesan dari Sinta. Sayang, kok belum dateng? Kita jadikan pesta? Aku udah booking tempat nih. Mahal lo. Jangan telat ya, transfer dulu uangnya. Randi tertawa. Tawa yang sumbang, kering, dan gila. Ia tertawa menertawakan kebodohannya sendiri. Pesta? Pesta apa? Pesta kehancurannya? Dwita. Rintihnya pelan, air mata kemarahan dan penyesalan mulai bercampur menjadi satu. Kamu benar-benar iblis berwajah malaikat. Randi menatap rumah megah di depannya yang kini tertutup rapat. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan harta. Ia telah kehilangan satu-satunya orang yang tulus menerima kekurangannya, dan ia membuangnya demi sampah yang kini menagih uang pesta padanya. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu ini baru permulaan. Ia belum memberitahu Sinta bahwa Raja, yang dibanggakannya kini telah menjadi gelandangan. Matahari sore Jakarta terasa membakar kulit, namun tak sebanding dengan panasnya hati Randi. Setelah diusir paksa oleh security dari rumah yang ia kira miliknya, Randi berjalan tertatih menyusuri trotoar panas dengan penampilan yang menyedihkan. Kemeja mahalnya kusut dan kotor oleh debu aspal, dasinya hilang entah kemana, dan sepatu pantofelnya lecet. Ia merogoh saku celananya. Dompetnya tertinggal di dashboard mobil yang sudah disita pihak showroom. Untungnya, ponselnya masih ada di genggaman, meski layarnya retak. Sisa saldo di aplikasi ojek online-nya tinggal sedikit, cukup untuk 1 kali perjalanan. Tujuannya hanya satu, apartemen Sinta. Dalam kepalanya yang kalut, Randi masih menyimpan seberkas harapan naif.
Sinta mencintainya. Sinta adalah belahan jiwanya, wanita yang mengerti dirinya, berbeda dengan Dwita yang kaku dan membosankan. Sinta pasti akan menampungnya, menghiburnya, dan mereka akan menyusun rencana balasan bersama. Bukankah Sinta pernah bilang rela hidup susah asal bersamanya? Tunggu aku, sayang. Kita akan bangkit. Gumam Randi seperti orang meracau, menepis tatapan jijik orang-orang yang berpapasan dengannya di jalan. Setibanya di lobi apartemen mewah tempat Sinta tinggal, apartemen yang sewanya dibayar menggunakan kartu kredit Randi bulan lalu, Randi langsung naik ke lantai 15. Ia tidak mempedulikan tatapan curiga resepsionis. Ia butuh pelukan Sinta. Randi menekan bel pintu kamar nomor 1508 berulang kali dengan tidak sabar. Pintu terbuka. Sinta berdiri di sana, cantik mempesona dengan gaun malam berwarna merah marun yang seksi, rambutnya sudah ditata rapi ala salon, dan aroma parfum mahal menguar tajam. Wajahnya berseri-seri, mengira Randi datang membawa kabar gembira. "Hai, sayang. Akhirnya Ucapan Sinta terhenti di tenggorokan saat melihat kondisi Randi. Matanya menyapu penampilan kekasihnya dari ujung rambut yang acak-acakan sampai ujung kaki yang berdebu. Senyumnya lenyap seketika, digantikan kerutan jijik di dahi. "Mas, kamu kenapa? Kok kayak gembel gini?" Pekik Sinta kaget, mundur selangkah menjauhi Randi seolah takut tertular penyakit. "Mana mobil barunya? Mana sertifikat rumahnya? Kita kan mau party." Randi masuk tanpa permisi, langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa krem di ruang tamu Sinta. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. "Hancur, Sin. Semuanya hancur," rintihnya parau. Sinta menutup pintu dengan kasar, lalu berkacak pinggang di hadapan Randi. "Hancur apanya? Jangan bikin aku panik dong. Kamu bilang hari ini Dwita tanda tangan pemindahan aset." Randi mendongak, matanya merah berkaca-kaca menatap Sinta. "Dwita, perempuan ular itu menipu kita. Dia tidak tanda tangan pemindahan aset ke aku. Dia malah menjual rumah itu diam-diam ke orang lain. Tadi siang rumah itu sudah kosong, dijual beserta isinya. Aku diusir, Sin. Diusir kayak anjing kurap oleh security pembeli baru." Sinta ternganga. Wajahnya pucat sesaat, lalu berubah merah padam karena amarah. "Apa? Dijual? Terus uangnya? Uang 10 miliar itu mana? Pasti kamu pegang kan? Atau minimal masuk rekening bersama?" Randi menggeleng lemah. "Nggak ada sepeser pun. Rekening aku kosong." Dia mindahin semua uangnya entah kemana. Mobil ditarik showroom. "Dompet aku kebawa di mobil. Aku nggak punya apa-apa lagi sekarang. Sin, aku cuma punya kamu." Randi mencoba meraih tangan Sinta, mencari simpati. "Boleh aku numpang di sini dulu ya, sayang? Sampai aku dapat kerjaan baru atau pinjaman uang. Aku janji bakal urus perceraian ini dan tuntut dia gono gini." Sinta menepis tangan Randi kasar. Plak! Suara tepisan itu terdengar nyaring di ruangan yang hening. Randi terkejut, menatap Sinta tak percaya. Wanita yang biasanya manja dan memanggilnya, "Mas sayang," dengan suara mendesah, kini menatapnya dengan sorot mata yang dingin dan kejam, persis seperti predator melihat mangsa yang sudah busuk. "Numpang?" tanya Sinta dengan nada tinggi yang melengking. "Kamu pikir apartemen ini panti sosial? Kamu pikir aku mau nampung cowok kere yang gak punya masa depan kayak kamu?" "Sin, kok kamu ngomong gitu?" Suara Randi bergetar. "Kita kan saling cinta. Kamu bilang kamu mau nemenin aku dalam suka dan duka." Sinta tertawa keras, tawa yang meremehkan dan menyakitkan hati. "Cinta? Mas, sadar diri dong. Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu kaya. Aku pikir rumah gedong itu punya kamu. Aku pikir kamu direktur sukses. Ternyata apa? Kamu cuma suami benalu yang numpang hidup di ketiak istri. Kalau rumah itu punya Dwita, berarti selama ini yang kaya itu Dwita, bukan kamu." Kata-kata itu menghujam dada Randi lebih tajam daripada pisau belati. Kenyataan pahit ditampar mentah-mentah ke wajahnya. "Tapi aku berkorban buat kamu, Sin. Aku khianati Dwita demi kamu." Randi mencoba membela diri. "Itu si derita kamu. Siapa suruh bodoh?" Cibir Sinta kejam. "Dengar ya, Mas Randi yang terhormat.
Cicilan apartemen ini mahal. Skincare aku mahal. Makan aku harus di restoran mewah. Kalau kamu buat beli rokok aja nggak mampu, mau kasih makan apa ke aku? Cinta? Cinta nggak bisa dimakan. Sinta berjalan cepat ke kamar tidur, lalu keluar membawa sebuah tas jinjing berisi beberapa baju ganti Randi yang memang sering ia tinggal di sana. Sinta tidak menyerahkannya baik-baik, melainkan melemparkannya ke wajah Randi. Bawa sampah-sampah kamu ini. Keluar dari apartemenku sekarang juga. Usir Sinta sambil menunjuk pintu. Sin, tegak kamu. Ini udah malam. Aku mau tidur di mana? Randi memohon, harga dirinya sudah runtuh sepenuhnya. Bodoh amat. Tidur di kolong jembatan kek, di masjid kek, terserah. Yang penting jangan di sini. Aku mau siap-siap. Nanti malam ada om-om pejabat yang mau jemput aku. Dia lebih kaya dan lebih real daripada kamu yang cuma omong kosong. Randi terbelalak. Jadi selama ini, kamu juga punya simpanan lain. Ya iyalah. Cadangan. Jaga-jaga kalau kamu ternyata zong. Dan bener kan firasat aku? Kamu itu investasi bodong. Sinta menarik lengan Randi, memaksanya bangun dari sofa. Tenaganya mendadak kuat karena didorong rasa jijik dan emosi. Sinta menyeret Randi ke pintu, lalu mendorongnya keluar ke koridor apartemen. Randi terhuyung, hampir jatuh. Jangan pernah hubungi aku lagi. Nomor kamu udah aku blokir. Dan jangan coba-coba datang ke sini lagi atau aku panggil satpam buat seret kamu karena pelecehan. Ancam Sinta. Blam. Pintu apartemen itu tertutup keras tepat di depan hidung Randi. Suara kunci diputar dari dalam terdengar jelas. Randi berdiri mematung di koridor yang dingin itu. Di tangannya hanya ada tas plastik berisi baju kotor. Di sakunya hanya ada ponsel retak dengan baterai yang nyaris habis. Di hatinya, ada lubang besar yang menganga. Baru tadi pagi ia merasa seperti raja dunia. Ia punya istri yang ia kira bodoh tapi kaya. Ia punya selingkuhan cantik. Ia punya jabatan. Dalam hitungan kurang dari 12 jam, Dwita telah membalikan papan catur itu. Dwita telah mengambil rajanya, bentengnya, dan kudanya, meninggalkan Randi hanya sebagai bidak pion yang tidak berharga. Perlahan, tubuh Randi merosot di depan pintu apartemen Sinta. Ia menekuk lutut, membenamkan wajahnya di antara kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Bukan karena tangisan penyesalan pada Tuhan atau pada Dwita, tapi tangisan meratapi nasibnya sendiri yang kini sadar betapa bodohnya ia. Suara Sinta dari dalam samar-samar terdengar, sedang menelepon seseorang dengan nada manja yang dulu selalu ditujukan padanya. Halo, Om? Iya nih, udah siap. Jemput ya? Iya, yang tadi itu cuma pengganggu kok. Udah aku usir. Randi mengangkat wajahnya. Rasa sakit hati berubah menjadi rasa malu yang luar biasa. Ia teringat wajah Dwita yang tulus menyiapkan sarapannya setiap pagi. Wajah Dwita yang memijat kakinya saat lelah. Wajah Dwita yang selalu tersenyum meski ia hina. Istriku itu beban hidupku. Bisik Randi mengulangi kalimat kutukannya sendiri. Sekarang ia sadar, Dwita bukanlah beban. Dwita adalah tiang penyangga yang kokoh. Dan ketika tiang itu pergi, bangunan hidup Randi runtuh seketika menjadi puing-puing tak berharga. Sinta, yang ia kira atap peneduh, ternyata hanyalah ilalang yang terbang saat badai datang. Randi bangkit dengan gontai. Ia berjalan menuju lift dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu harus kemana. Pulang ke rumah orang tuanya di kampung? Mustahil, ia terlalu malu karena sudah sesumbar sukses di Jakarta. Ke rumah teman? Ia tidak punya teman sejati karena selama ini ia sombong dan pelit. Malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Randi berjalan keluar dari gedung apartemen mewah itu, menyatu dengan kegelapan malam, menjadi gelandangan di kota yang dulu pernah ia taklukkan dengan kesombongan. Dan di kejauhan, bayang-bayang senyum Dwita seolah menghantuinya, menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. 6 bulan berlalu sejak hari kehancuran itu. Roda kehidupan berputar dengan kejam bagi mereka yang tidak pandai bersyukur. Randi kini bukan lagi manajer necis yang duduk di ruangan ber-AC. Ia hanyalah seorang pekerja lepas di sebuah jasa catering murahan. Tubuhnya yang dulu tegap berisi, kini kurus kering dan kulitnya menggelap karena sering bekerja serabutan di bawah matahari. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya,
gurat keputusasaan terpatri jelas di sana. Malam ini, Randi ditugaskan menjadi pelayan minuman di sebuah grand opening hotel bintang 5 yang baru saja selesai dibangun di kawasan elit Jakarta Selatan. Gajinya malam ini hanya cukup untuk membayar tunggakan sewa kamar kos petak sempitnya yang pengap dan penuh nyamuk. "Heh, Randi, jangan melamun. Itu nampan diisi lagi. Tamu VVIP sebentar lagi masuk," bentak supervisor catering, membuat Randi tersentak kaget. "Iya, Pak. Maaf," cicit Randi sambil buru-buru mengisi gelas-gelas kristal dengan minuman bersoda. Hatinya perih. Dulu, ia yang membentak orang. Kini, ia yang dibentak setiap hari. Suara musik orkestra mulai terdengar megah. Lampu-lampu sorot diarahkan ke pintu masuk utama ballroom. MC dengan suara lantang mulai berbicara. "Hadirin sekalian, mari kita sambut pemilik dari Dewita Luxury Hotel Resort, Ibu Dwita Anggraini, beserta keluarga." Prang! Nampan di tangan Randi terlepas. Gelas-gelas kristal itu pecah berantakan di lantai, menciptakan kegaduhan kecil di sudut ruangan. Namun, Randi tidak peduli pada pecahan kaca yang menggores sepatunya yang sudah jebol. Telinganya berdengung. "Dwita?" Randi menoleh kaku ke arah panggung utama. Di sana, berjalan di atas karpet merah, sesosok wanita yang sangat ia kenal namun terasa begitu asing. Itu Dwita. Namun bukan Dwita yang berdaster lusuh dan bau bawang yang dulu sering ia hina. Wanita di sana mengenakan gaun malam rancangan desainer ternama berwarna emas yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata anggun, wajahnya bersinar penuh percaya diri, dan di lehernya melingkar kalung berlian yang harganya mungkin bisa membeli harga diri Randi 1000 kali lipat. Di sebelah kanan Dwita, berjalan Ibu Rina, Ibunda Dwita, yang tampak sehat dan bahagia. Dan di sebelah kiri Dwita, Randi menahan napas. Seorang pria gagah, tinggi, dan tampan dengan setelan jas mahal, menggandeng tangan Dwita dengan mesra namun penuh hormat. Pria itu menatap Dwita seperti menatap berlian paling berharga di dunia. Tatapan yang dulu seharusnya Randi berikan, namun tidak pernah ia lakukan. "Dwita," desis Randi tanpa sadar. Air matanya merebak. "Heh, kamu bikin kacau saja. Cepat bersihkan ini sebelum dilihat tamu." Supervisor menarik kerah baju seragam Randi yang kebesaran, menyeretnya untuk berjongkok memunguti pecahan kaca. Randi memunguti beling itu dengan tangan gemetar. Saat ia mendongak, rombongan VVIP itu berjalan melewatinya. Jarak mereka hanya 2 meter. Wangi parfum Dwita tercium oleh hidung Randi. Wangi kemewahan. Wangi kesuksesan. "Dwita," panggil Randi lirih, mencoba berdiri. Langkah Dwita terhenti sejenak. Ia menoleh ke arah suara itu. Mata indah itu bertemu dengan mata cekung Randi. Jantung Randi berdegup kencang. Ia berharap Dwita akan marah, memaki, atau setidaknya menunjukkan emosi. Jika Dwita marah, berarti Dwita masih peduli. Randi siap bersimpuh, siap mencium kaki Dwita di depan ratusan orang ini untuk minta maaf dan minta kembali. Namun, reaksi Dwita sungguh di luar dugaan. Dwita menatap Randi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya datar, dingin, kosong. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, dan yang paling menyakitkan, tidak ada pengenalan. Dwita menatap Randi seolah-olah Randi hanyalah tiang gedung atau noda kecil di lantai yang tidak penting. "Ada apa, sayang?" tanya pria gagah di samping Dwita, menatap Randi dengan heran. Dwita tersenyum tipis pada pria itu, senyum tulus yang sangat cantik. Lalu ia kembali menoleh sekilas ke arah Randi dan berkata dengan nada tenang, "Tidak ada apa-apa, Mas. Hanya pelayan yang menjatuhkan gelas. Ayo jalan lagi, tamu undangan sudah menunggu." "Hanya pelayan." Dua kata itu menghantam dada Randi lebih keras daripada palu godam. Dwita tidak menganggapnya ada. Bagi Dwita, Randi sudah mati. Randi bukan lagi siapa-siapa. Dwita berlalu begitu saja, mengibaskan gaun indahnya, meninggalkan Randi yang terpaku dengan mulut ternganga. Ibu Rina sempat melirik Randi sekilas dengan tatapan iba, lalu menggelengkan kepala pelan dan mengikuti langkah putrinya. Randi ingin mengejar, ingin berteriak bahwa dia adalah suaminya, ralat, mantan suaminya. Tapi tubuhnya kaku, kakinya lemas. "Kamu dipecat,"
teriak supervisor di telinganya. Bikin malu hotel saja. Keluar kamu sekarang lewat pintu belakang. Randi diseret paksa oleh 2 orang security hotel bertubuh kekar. Ia diseret menjauh dari kemerlap pesta, menjauh dari AC yang dingin, menjauh dari wangi makanan enak. Ia dilempar keluar lewat pintu loading dock, jatuh tersungkur di dekat bak sampah yang bau busuk. Dari balik pintu yang tertutup, sayup-sayup terdengar suara tepuk tangan meriah menyambut pidato Dwita. Randi duduk memeluk lutut di antara tumpukan sampah basah. Ia menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan meraung-raung penuh penyesalan yang terlambat. Bayangan Sinta yang mengusirnya, bayangan rumah mewah yang ia sia-siakan, dan bayangan wajah dingin Dwita barusan, semuanya berputar di kepalanya. Dulu ia punya istri yang tulus, ia sebut beban. Dulu ia punya rumah mewah, ia gadaikan demi gengsi. Sekarang, ia benar-benar sendirian. Tanpa uang, tanpa cinta, tanpa harga diri. Randi menatap langit malam Jakarta yang kelam. Di atas sana, di balik jendela kaca gedung tinggi itu, Dwita sedang tertawa bahagia, bersinar terang seperti bintang yang baru saja lepas dari awan mendung. Sementara Randi, ia tetaplah Randi yang terpuruk di tanah, menyadari bahwa beban yang ia buang dulu, ternyata adalah sayap yang selama ini membuatnya bisa terbang. Dan kini tanpa sayap itu, ia hanyalah serangga yang terinjak-injak nasib. Tama. Pesan moral. Jangan kufur nikmat, hargailah pasangan yang tulus menerima kita dari nol. Mencari yang sempurna tidak akan ada habisnya. Dan seringkali apa yang kita anggap beban, justru adalah penopang hidup kita yang paling kuat. Kesombongan adalah awal kehancuran. Merasa diri paling hebat dan merendahkan orang lain, terutama istri sendiri, hanya akan membawa kita pada kerendahan yang sesungguhnya. Kesetiaan itu mahal. Pengkhianatan mungkin terasa manis sesaat, namun akan dibayar dengan penyesalan seumur hidup yang pahit. Karma tidak pernah salah alamat.